Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang lain yang turut serta bersama-sama dengan channel ini untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini Rabu tanggal 10 September tahun 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya baca sekali lagi. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam bahasa Batak Toba dikatakan seperti ini. Ope ahamadohonot tadisi molo debatado ngata isema alotta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu firman ini mengajak kita untuk semakin meyakini lagi bahwa iman kita kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh akan memenangkan kita dari semua perkara-perkara kehidupan kita. Ada dua pertanyaan dalam kalimat sederhana ini. Pertanyaan pertama, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kita diajak untuk merenung lebih dalam lagi tentang apa yang menjadi kesaksian kita ketika melalui kitab Roma pasal 8 ini kita diajak untuk hidup oleh Roh Allah. Hidup oleh Roh Allah. Artinya, memang kita masih berada dalam daging yang hidup sekarang ini. Daging yang bekerja lantas dapat merasakan lelah. Daging yang saat tertentu merasakan lapar sehingga membutuhkan makanan. Tubuh yang dapat merasakan haus sehingga membutuhkan air. Bahkan tubuh yang kelak akan kembali menjadi tanah karena dibentuk dari debu tanah. Tetapi melalui iman kepada Allah Tritunggal, kita diajak untuk hidup oleh Roh. Sekalipun kita masih hidup di dalam tubuh kita yang fana ini. Bagian kedua pada perikop ini adalah kita diajak sebagai anak-anak Allah untuk senantiasa hidup di dalam pengharapan. Artinya, kita yang masih berada dalam
tubuh yang saya jelaskan tadi pada bagian pertama, tubuh yang bisa merasakan letih, tubuh yang bisa merasakan lapar, tubuh yang merasakan haus, tubuh yang bisa sakit, bahkan tubuh yang kelak akan kembali ke tanah. Kita diingatkan sebagai anak-anak Allah harus punya pengharapan. Dan bagian ketiga yang sekaligus juga menjadi bagian dari nats renungan kita adalah keyakinan iman kita. Artinya iman itu harus membawa kita pada hidup yang berkeyakinan. 3 bagian itu dapat kita pelajari melalui kitab Roma pasal 8 ini. Maka kalau pertanyaan pertama tadi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa kesaksianmu? Apa kesaksian saya? Apa kesaksian saya sebagai anak-anak Allah yang harus hidup dalam pengharapan, sebagai anak-anak Allah yang hidup oleh Roh, dan sebagai anak-anak Allah yang berkeyakinan karena iman? Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara merenung dan menemukan jawaban sendiri. Pertanyaan kedua, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu Bapak Ibu Saudara, kalaupun pertanyaan memakai kata siapakah, ini bukan membutuhkan jawaban si A, si B, si Polan, si Agian, si Han, si Tumorang, atau yang lain-lain. Tetapi pertanyaan ini lebih kepada mengajak kita untuk lebih hidup dalam keyakinan, dalam kepercayaan bahwa jika Allah sudah berada di pihak kita, tidak ada lagi yang mampu melawan kita. Itu maksudnya. Sekali lagi, bukan soal pertanyaan yang menuntut jawaban, sebutan untuk nama-nama atau benda-benda yang menjadi lawan kita. Tetapi pertanyaan ini mengajak kita untuk lebih mengenal diri kita sebagai anak-anak Allah, bahwa jika Allah sudah berpihak kepada kita, segala musuh yang memusuhi kita, segala lawan yang harus kita hadapi, mereka tidak ada kemampuannya, sebab kita adalah anak-anak Allah. Apakah berarti jika kita sudah berada di pihak Allah atau Allah sudah berpihak kepada kita, maka hidup kita akan senantiasa baik-baik saja, tanpa persoalan, tanpa pergumulan, tanpa sakit, tanpa perlawanan? No, tidak. Tetapi sebagai anak-anak Allah yang sudah hidup oleh Roh dan berkeyakinan karena iman, kita tidak boleh takut menghadapi semuanya itu. Bahkan kita harus punya cara pandang yang berbeda dari yang lain tentang setiap musuh yang harus kita hadapi, tentang setiap pergumulan yang harus kita hadapi, bahwa kita sedang berjalan menuju hidup yang kekal. Kita sedang berjalan menuju kemenangan, karena kita adalah anak-anak Allah. Sehingga kita dapat meyakini, sehingga kita dapat berpegang teguh bahwa segala dinamika kehidupan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu bermuara pada kebaikan. Kebaikan kita tentu, karena kita adalah anak-anak Allah. Coba kita perhatikan ayat 28 sebelum nats renungan ini. Dikatakan seperti ini:
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka yang terpenting Bapak Ibu Saudara, apakah saudara sudah selalu meletakkan rencana-rencana hidupmu di dalam rancangan Tuhan? Apakah setiap rencana-rencana hidup kita sudah kita bangun di dalam rancangan-rancangan Tuhan? Artinya, setiap rancangan kita, setiap perencanaan kita, kita selalu merencanakannya di dalam iman kepada Tuhan. Jika demikian, menurut Rasul Paulus dalam ayat 28 ini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita tentunya, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah seringnya kita bimbang, di tengah-tengah seringnya kita mengalami kebingungan, di tengah-tengah banyaknya pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan kehidupan kita tentang apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan terjadi esok, apa yang terjadi lusa dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah berfirman melalui Nabi Yeremia, rancangan-rancangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Maka firman ini mengajak kita untuk kita lebih bersukacita, bersyukur menjalani kehidupan kita, untuk kita percaya diri sebagai anak-anak Allah, tidak pernah ragu, tidak pernah takut akan setiap musuh-musuh, lawan-lawan yang harus kita hadapi. Jika Allah telah bersama-sama dengan kita, jika Allah ada di pihak kita, tidak ada satu lawan pun, satu musuh pun yang akan mencelakai hidup kita. Semuanya itu bermuara pada kebaikan. Itulah janji Allah, itulah firman Tuhan. Maka hari ini, mari kita menjalani hari-hari kita berusaha bersukacita, karena kita yakin dan percaya setiap gelombang kehidupan yang kita hadapi saat ini, Tuhan bersama-sama dengan kita untuk kebaikan kita dan untuk masa depan yang indah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, meyakinkan kami bahwa Tuhan ada di pihak kami. Sebab itu tidak ada musuh lawan yang tidak mampu kami hadapi. Tidak ada musuh dalam kehidupan kami, tidak ada persoalan-persoalan di hidup kami saat ini yang tidak membawa kami kepada hidup yang bersukacita. Sebab kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah yang telah dipenuhi oleh Roh. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih firman pagi hari ini mengingatkan dan meneguhkan iman kami, supaya kami senantiasa berpegang teguh pada kuasa, pada kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus. Biarlah hari-hari kami dapat kami lalui dengan penuh keyakinan dan iman bahwa bersama Tuhan kami beroleh kemenangan. Hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan pada hari ini,
Mereka yang sedang dalam kesusahan, Tuhan kuatkan, Tuhan topang mereka, beri hikmat, cukupkan apa yang mereka perlukan. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Kami yakin dengan kuasa-Mu bahwa setiap penyakit dapat disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi anak kami yang sedang berjuang di bangku studinya. Beri mereka hikmat dan jadikan mereka anak-anak teladan, bukan saja dalam prestasi akademiknya, tetapi terutama di dalam kebaikan mereka, sebab mereka adalah anak-anak Allah. Berkatilah setiap keluarga, apapun usaha, apapun pekerjaan mereka hari ini, mampukan mereka menjalaninya dengan sukacita. Dan kami senantiasa memohon pengampunan atas segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu. Amin.